Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas menjadi warga digital yang bijak, menguasai keamanan cyber, dan memahami hukum digital. Isi materi video tentang satu makam cybercrime, kedua, lembaga keamanan, tiga, cyberpalis dan penanganan lintas negara, empat, sebutan untuk hacker dan mocker, lima, hukum digital di Indonesia, dan keenam, tutorial jaga keamanan digital. Tujuan pembelajaran materi ini ialah 1. Menjelaskan pengertian cyber dan hukum digital. 2. Menyebutkan aturan dan hukum dalam dunia digital. 3. Memberikan contoh cara menjaga akun agar aman. Dan 4. Menjelaskan lembaga keamanan dan hacker. Pengertian cybercrime. Kejahatan cybercrime adalah segala bentuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai alat utama maupun target sasaran. Tujuannya mencakup pencurian data, penipuan, hingga perusakan sistem. Macam-macam cybercrime. 1. Phishing, penipuan yang memanipulasi korban agar membocorkan informasi sensitif seperti kata sandi atau kode OTP dengan menyamar sebagai pihak resmi, misalnya bank. Contoh selanjutnya ada 2. Peretasan hacking, akses ilegal ke dalam suatu sistem komputer atau jaringan untuk mencuri data atau mengganggu fungsi sistem. 3. Ransomware, malware yang mengunci data atau sistem perangkat Anda. Lalu pelaku meminta uang tebusan untuk membukanya kembali. Keempat, kredit, tindakan pencurian dan penyalahgunaan data kartu kredit maupun kartu debit milik orang lain. Data yang berhasil dicuri dapat digunakan untuk berbelanja, dijual di pasar gelap digital, atau dibuat salinan kartu fisik yang palsu. Kelima, cyberterrorism, serangan siber yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat, merusak fasilitas umum yang vital, atau mengganggu stabilitas keamanan negara. Dan keenam, doxing, tindakan menyebarkan data pribadi seseorang seperti alamat tempat tinggal, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga riwayat hidup ke ruang publik dengan tujuan buruk. Pengertian lembaga keamanan, instansi dan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi sistem serta data penting dari berbagai ancaman kejahatan digital. Lembaga keamanan di Indonesia. 1. BSSN adalah lembaga keamanan siber nasional yang bertugas menjaga data pemerintah dan menangani serangan siber 24 jam melalui tim CSIRT Indonesia. Kedua, di Tipit Siber Bareskrim, Polri adalah unit khusus kepolisian yang bertugas menyelidiki dan menindak berbagai kejahatan digital, seperti penipuan daring, penyebaran konten ilegal, hingga pembobolan sistem milik pemerintah maupun swasta. Ketiga, Kominfo bertugas mengawasi konten internet, memblokir situs ilegal, dan memberikan edukasi literasi digital, serta keamanan siber kepada masyarakat. Dan keempat, OJK dan Bank Indonesia bertugas mengatur, mengawasi, dan menetapkan standar keamanan sektor keuangan untuk melindungi data serta transaksi nasabah. Contoh lembaga keamanan internasional. 1. CISA Amerika Serikat, badan pemerintah Amerika Serikat yang fokus melindungi infrastruktur penting negara dari ancaman serangan siber, serta membantu masyarakat dan organisasi meningkatkan ketahanan sistem mereka. Kedua, Interpol Cybercrime Unit, pusat koordinasi internasional yang menjadi penghubung antar negara dalam upaya menyelidiki, melacak, dan menindak kejahatan siber yang melintasi batas wilayah negara. Cyberpalis dan penanganan lintas negara. Polisi siber adalah unit khusus kepolisian yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, yang bertugas menyelidiki jejak digital, melacak keberadaan pelaku, dan menangkap penjahat yang melakukan aksinya melalui jaringan digital. 1. Indonesia. Di Tipit Siber Polri memiliki kemampuan teknis untuk memulihkan data yang telah dihapus dari perangkat, melacak lokasi pelaku melalui jejak aktivitas daring, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Masyarakat yang menjadi korban atau menemukan kejahatan digital dapat melaporkan kasus melalui situs aduancyber.id atau langsung ke kantor polisi terdekat. Kedua, Amerika Serikat. FBI Cyber Division Unit ini menangani kasus kejahatan siber yang bersifat serius dan berdampak luas, seperti pencurian data dalam skala besar, serangan yang mengancam keamanan negara, serta kejahatan yang dilakukan secara lintas batas wilayah.
Kerjasama internasional. Karena jaringan internet tidak memiliki batas wilayah negara, maka kerjasama antar negara menjadi hal yang sangat penting. Melalui perjanjian bilateral maupun organisasi internasional seperti Interpol, pelaku kejahatan siber yang beroperasi dari luar negeri atau menyembunyikan datanya di server luar negeri tetap dapat dilacak dan ditangkap. Sebutan untuk hacker dan mocker cracker, para pelaku yang memiliki kemampuan untuk mengakses dan memodifikasi sistem komputer dikelompokkan berdasarkan tujuan, etika, dan cara kerja mereka. 1. White Hat Hacker disebut sebagai peretas yang berperan baik. Mereka disewa secara resmi oleh perusahaan atau instansi untuk mencari celah keamanan yang ada di dalam sistem. Tujuannya agar celah tersebut segera diperbaiki sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat. Seluruh kegiatan yang dilakukan berizin dan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Black Hat Hacker. Black Hat Hacker atau cracker atau mocker merupakan peretas yang berperan jahat. Mereka melakukan akses terhadap sistem atau akun orang lain tanpa izin dengan tujuan merusak, mencuri data, memeras korban, atau mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal. Kegiatan mereka melanggar hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana. 3. Grey Hat Hacker berada di posisi tengah antara White Hat dan Black Hat. Mereka mencari celah keamanan dalam sistem tanpa memiliki izin resmi, namun terkadang melaporkan temuan tersebut kepada pemilik sistem, biasanya dengan meminta imbalan atau bayaran. Secara teknis, akses yang dilakukan tetap ilegal, namun motifnya tidak selalu bertujuan merusak atau mencari keuntungan semata. Undang-Undang ITE Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah payung hukum utama di Indonesia yang mengatur segala aktivitas di dunia digital. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pengguna internet. Berikut adalah beberapa pasal penting yang wajib diketahui. Pasal 27 ayat 1, konten asusila melarang penyebaran dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 3, penyebaran informasi yang bertujuan menghina, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi orang lain, penjara maksimal 4 tahun, atau denda maksimal Rp 750.000. Pasal 27 ayat 3, penyebaran informasi yang bertujuan menghina, mencemarkan nama baik, atau merusak reputasi orang lain, penjara maksimal 4 tahun, atau denda maksimal Rp 750.000. Pasal 30, akses legal hacking. Ini adalah pasal untuk para hacker, melarang siapapun mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun tanpa izin, termasuk membobol akun medsos atau m-banking. Pasal 28 ayat 2, penyebaran informasi yang memicu kebencian atau permusuhan berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan, penjara maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar. Pasal 35, memalsukan, mengubah, menambah, atau menghilangkan data elektronik sehingga data tersebut dianggap asli dan sah, penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 1.200.000.000. Tutorial cara jaga keamanan biar aman. Ini cara paling gampang dan paling penting buat kamu lakuin supaya akunmu nggak gampang kena hack. 1. Password. Pakai password yang susah. Jangan pernah pakai tanggal lahir, nomor HP, atau nama sendiri. Campur huruf besar, kecil, angka, sama simbol biar hacker bingung. Contoh, BLP4N 2026 2. 2FA. Aktifkan 2FA, verifikasi 2 langkah. Ini hukumnya wajib, jadi kalau hacker tahu password kamu pun, dia tetap nggak bisa masuk, karena butuh kode tambahan yang cuma masuk ke HP kamu. HP cek sekarang, di pengaturan WhatsApp atau Instagram kamu. 3. Waspada, jangan klik link sembarangan. Kalau ada SMS atau WA dari nomor asing yang kasih link undian, paket nyasar, atau info akun diblokir, jangan pernah diklik. Itu hampir pasti phishing. Update Windows dan aplikasi. Kalau ada notifikasi update di laptop atau HP, langsung lakuin. Update itu bukan cuman fitur baru, tapi isinya tambalan biar hacker nggak bisa masuk lewat celah keamanan yang lama. 5. Wifi. Hati-hati paket Wi-Fi publik. Jangan pernah buka m-banking atau login ke akun penting pas kamu lagi pakai Wi-Fi gratisan di kafe, mall, atau bandara. Data kamu bisa diintip sama orang lain yang ada di jaringan Wi-Fi yang sama.
Sekian materi yang bisa kami bagikan di video kali ini. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat, gampang dipahami, dan menambah insight baru buat kalian semua. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada poin yang mau didiskusikan, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.